Aku akan Selamat malam semuanya teman-teman. Kita malam ini buka puasa bersama dengan buka kesadaran. Topiknya tiap minggu kita akan ganti buka kesadaran tentang uang. Oke. Saya malam ini eh, bersama dengan Mbak Rita, narasumbernya. Eh, Tadinya ada Pak Abi, tapi Pak Abi masih bersama dengan klien. Biasa kalau klien udah datang itu nggak bisa di-cut di tengah-tengah gitu ya. Apalagi kalau kliennya lagi sesinya lagi seru. Oke. Jadi untuk malam ini mungkin Pak Abi join setelah selesai dengan kliennya. Saya bersama Ada dengan dan headset nggak sih, Mbak? Iya. saya bicara tentang uang di sini. Oke, so Mbak Rita dan teman-teman semuanya, boleh nggak di-sharing apa saja sudut pandang kamu tentang uang? Eh, Kalau dulu ya, dulu apa sekarang, Coach? Ya dulu dong, dulu boleh sekarang. Dulu. Kalau dulu itu rasanya kalau uang itu kalau carinya berat gitu ya, harus kerja keras. Nanti kalau udah dapat cepat habis gitu ya. Jadi eh, terus uang kalau mikir uang itu bayangannya utang ya, Coach ya. Jadi Oh, jadi setiap kali kamu mikir uang tuh langsung kayak terbebanin, kayak ngebayangin hutang. iya, jadi paling cepat dapat uang tuh pakai utang gitu. Jadi itu pernah saya alami sebelum awal-awal saya bisnis ya. Jadi semuanya itu kalau mau cepat bayar ini biar cepat pakai utang, buka apa, buka rekening koran, buka apa, gesek sana gesek sini. Oke, menarik. Dan terus kan kamu udah belajar SBARS, udah belajar foundation, udah apapun. Point of view apa yang membuat kamu sadar dan mengubah sesuatu? Jadi Eh, boleh Rita ini belajar bar sejak tahun pas lagi 2021. pandemi. Oke. Kesadaran apa yang kesadaran apa yang membuat Barita langsung kayak nanti kita akan cerita. Jadi mungkin ketika ikut BARS itu karena mungkin di titik terendah gemes ya sama tim ya. Jadi saya itu ini bisnis sukses itu kalau timnya nggak bagus pastinya susah ya. Jadi untuk uangnya juga susah. Jadi tadi saya ya itu ditemukan bars itu oleh Bu Erta ya tetangga depan rumah. Jadi saya sering curhat ke dia, Bu, iki piye toh Bu, gimana toh Bu, yang biar cepet nih ada nggak ilmunya gitu. Ilmunya kita yang nggak usah belajar sampai habis-habisan ya, sampai habis-habisan tenaga, pikiran, uang juga ya. Dia ajak saya ke bars. Jadi setelah dari sana itu setelah dari kelas yang saya dapat sih cuma santai ya kalau bars itu ya cuma kan ditidurkan gitu kan maksudnya langsung tidur. Setelah ini ada nggak ya kelasnya lagi kan gitu kalau saya kan modelnya pemikir ya jadi setelah bars ini kita ngapain gini. Kadang ya nanti oh ini cara bisa menghilangkan tanpa kata-kata gitu ya nggak mungkin gitu tadi saya ini ada kelas lainnya nggak gitu jadi setelah saya terus dibilang ada kelas selanjutnya foundation dan itulah mulai terbuka oh ini uang adalah ini adalah bisnis adalah lah itu mulai saya terbuka banyak jadi banyak definisi-definisi yang dulu saya anggap itu tidak mendukung ya jadi Oke. tinggal Ya, ini yang diganti. menarik Mbak Rita, yang belajar juga banyak. Dan menggunakan toolsnya juga sama gitu banyak ya. Tapi ada yang berubah, ada yang masih belum. Aku mau tanya nih, pengalaman Mbak Rita setelah ikut kelas, terus ngapain? Apakah didiemin aja tuh ilmu? Atau apa sih ada resep khususnya nggak gitu kan? Yes. Jadi kalau saya lihat itu senangnya saya lihat gurunya gitu ya. Gurunya Coach Vena itu sukanya piknik. Apa ini yang di resepnya apa satu aja. Saya senangnya kalau setiap kelas itu saya pasti punya satu yang saya dapat. Kelas pertama foundation itu saya pilih, saya dapat kayak klik itu di choose-nya ya. Jadi setelah kamu punya ini pilih melangkah nggak enak clearing gitu. Hmm. Jadi pilih pilih umpamanya bisnis, pilih oh tak clearing ini berat nih tak clearing apa nih yang bikin berat di clearing berat lagi maju lagi jadi ada terus maju ketika kita menemukan kok nggak enak itu tanya lagi ke dalam jadi selalu bertanya gitu jadi Hmm. pilih pilih nggak enak tanya lagi maju lagi jadi itu sampai ketemu jadi saya umpamanya saya mau buka bisnis ini. Jadi sampai ketemu bisnisnya itu kelihatan nggak berhenti di tengah jalan. Ini belum selesai kan banyak orang mungkin teman kayak gini nggak jalan berhenti. Kalau saya harus
ini ada jalannya enggak gitu kan. Hmm. Sampai ternyata itu jalannya setelah bertanya itu saya buktikan kan ada terus. Ya pernah mentok, berhenti sebentar, tanya lagi, oh dikasih tahu ini gitu. Yang kasih tahu ternyata di dalam diri. Jadi benar-benar kita toolsnya ada tau itu. Yang dulu kan kita nggak ada yang tahu kalau kalau nggak punya uang ya utang gitu. Ternyata jangan utang dulu, diem dulu gitu. Habis diam terus keliling gitu ya. Jadi Ya, cari. habis kan saya kan hari ini butuh modal untuk biasanya kalau saya kulaan ya karena saya kan bisnisnya distributor alat kesehatan itu yang paling sering mentok itu kalau pas datanya kulaan nggak ada uang gitu. Masih piutang kemana-mana gitu. Jadi kan kemarin ternyata ada kan malah dilarang menunggu piutang gitu kan. Maksud aku, apa yang dilakukan Mbak Rita pada saat itu? Jadi ketika lagi nunggu nih, aduh nunggu uang untuk bayar sesuatu gitu ya. Nah, apa yang Mbak Rita lakukan dan clearing apa yang Mbak Rita lakukan? Saya yang ingat ke Svena itu saya harus menjadi energi apa gitu kan gitu kan jadi ketika ini mentok nih ini uangnya nggak ada tapi harus kulaan gitu oh diam dulu tanya lagi saya harus menjadi apa ini supaya uang menghampiri saya gitu kan saya nggak bilang lagi mencari ya tapi menghampiri saya jadi oh kamu harus menjadi apa energi ternyata energinya energi bersemangat gitu jadi saya pakai nih tiap detiknya energi bersemangat gitu jadi saya setiap hari itu sehari itu bersemangat. Jadi kalau pas turun ya tadi sadar tadi ketika yang mungkin bars itu salah satu membuat kita cepat sadar ya ketika turun gitu ada yang kamu lagi turun loh gitu. Yuk semangat lagi. Jadi saya semangatnya ya tadi tetap semangat berusaha ya tetap berusaha jualan gitu. Tapi yang banyak saya temukan itu setelah semangat itu tahu-tahu itu ada yang order datang tiba-tiba itu saya juga heran ketika saya praktekkan loh ketika semangat itu ternyata ada aja orderan datang jadi yang tadinya menunggu piutang gitu kan diem gitu tapi sekarang kok malah bersemangat aja lakukan lakukan apa tadi saya bersemangat terus ada teman datang mbak aku temen nih main ya saya main gitu gitu tapi tetap semangat tapi pas saya main itu malah ada yang mbak order segini gitu jadi pas hari itu pas itu untuk pulaan gitu jadi sekarang saya nggak khawatir lagi nih umpamanya tanggal 20 itu harus kulaan gitu. Sementara ini masih tanggal 15 gitu. Jadi saya nggak memikirkan tanggal 15 nanti gimana ya uangnya. Jadi saya hari itu saya harus ngapain gitu. Jadi saya hari itu ya bersemangat main-main gitu. Jadi ketika kita punya sesuatu, oh saya tanggal 20 harus bayar cicilan, ya tak tulis tanggal 20 bayar cicilan. Terus tanya, apa yang saya harus lakukan untuk sampai tanggal 20 piknik saja gitu ya. Saya langsung piknik gitu. Jadi langsung langsung apa cari cari apa eh, Bali ya. tempat piknik kemana gitu ternyata tadi semakin piknik banyak kok malah uangnya datang ya jadi saya sekarang di kantor itu terapinya pakai piknik dan makan-makan Oke. jadi pakainya sekarang kalau ngajari sisi lain bisnis jadi bukan yang SOP tadi coach. Ya, ya keren banget. Sekarang makan sama Nick gitu ya. Dan em, dan ketika kamu menggunakan tools akses, ada nggak yang kasih tahu kamu atau memang itu sudah ada niat dari dalam? Yang kemarin apa maksudnya gimana Apa terus apa ya? Apa yang membuat kamu memiliki niat itu dari dalam sendiri? Jadi nggak kayak nggak pernah give up atau apapun. Oke, apakah kamu ada satu point of view yang kamu bisa sharingkan yang membuat kamu nggak pernah give up? Misalkan, apakah kamu punya target atau apa yang membuat kamu nggak pernah give up? Jadi even eh, kelas kamu masih tetap praktek dan pakai. kalau saya kan ada kalau di Islam itu kan ada Allah sesuai prasangka hambanya ya. Dari itu tetap saya tak pakai dari dulu. Tapi kalau dulu kan prasangkanya itu turun naik ya Gus ya. Prasangkanya ini habis habis kelas itu prasangkanya bagus. Oh sukses itu mudah. Tapi pulang ke rumah suaminya nggak ada ini ilmunya salah. Ini kan kita turun lagi gitu kan. Jadi ini kata-kata Allah sesuai prasangka hambanya itu di mana? Lah itu saya di akses itu saya menemukan oh ternyata ini tuh Allah sesuai prasangka hambanya gitu. Jadi saya nggak mau lagi prasangka yang nggak bagus lagi. Jadi benar-benar pikiran kata-kata itu pikiran kata-kata perasaan itu benar-benar
nggak bisa sama ya. Jadi ada yang mengingatkan kamu lagi turun loh gitu, perasaanmu nggak sama loh. Kan kadang kita sering apa kata-katanya itu kan sering beda ya, sering beda lah itu saya belajar kata-kata nggak beda dengan pikiran gitu. Hmm. Dan ketika itu selaras, everything is like ada kemudahan ketika kamu juga ngikutin gitu ya, apa kata-kata dari pikiran kamu. Oh, piknik, oh pergi piknik, oh santai, santai. And then kamu selalu always like mendapatkan kesadaran itu dari diri kamu sendiri. Iya, jadi malah kadang itu kita heran loh. Orang pekerjaan di rumah banyak banget ini kok suaranya suruh piknik gitu. Kadang itu kok saya sering kok nggak sama ya, tapi saya ikuti. Ternyata ketika saya ikuti yang ini ya, jadi pusing gitu, pusing pekerjaannya banyak. Apalagi kalau ini yang pajak ini ya. Ini kan udah tanggal 31. Ya kemarin itu pajak kan bener-bener ini ya. Dikerjain sendiri pusing gitu. Terus saya tanya apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik dari ini gitu kan. Terus ternyata ada ini, cari itu konsultan pajak gitu. Langsung, oh iya, itu saya telepon. Ternyata dibantu ya, dibantu mereka itu cepet banget. Oh iya Mbak, oh iya, Mbak. Hmm. Walah, ternyata ya. Kan itu Pak dulu mesti mikir bayar ya. Kenapa harus bayar orang saya bisa kok gitu. Kemarin ya pas waktu mau bayar itu kan juga kan mahal kan enggak gitu kan eman gitu. Tapi setelah eh, saya punya poin apa yang semakin kita bahagia ketika membayar gitu kan. Mhm. Itu jadi saya bayar dia bilang segini. Sepertinya mahal bahagia ketika membayar ini langsung saya bayar gak saya tawar-tawar ternyata setelah bayar jo enteng gitu. Jadi Hmm. kadang ketika mau mengeluarkan itu ada yang apa yang gondeli itu. Itu menarik karena begitu kita lagi mau bayar langsung merasa aduh kurang nih gitu kan. Dan itu doa. Ya kan itu seperti doa kan, Mbak. Iya Tapi ketika kamu gantian, aduh aku bahagia gitu kan. Oh, itu juga sesuatu yang berubah ya. iya jadi sekarang kan tadi Coach Yuna pernah bilang ya bahagialah ketika membayar itu benar-benar saya praktekkan jadi ceknya gimana itu tagihan saya lihat dulu kan saya kalau lihat tagihan itu pasti sedih ya gitu sedih gitu tagihan ini tagihan ini tagihan ini tagihan ini terus saya cek lagi ketika dulu kamu dapat barangnya kamu senang nggak senang tapi ketika bayar tagihan kok nggak senang nggak sinkron gitu jadi sekarang saya praktekkan kalau ada tagihan itu langsung saya bayar ternyata kan itu kalau pas umpamanya hari ini bayar tagihan padahal uangnya cuma segitu segitunya langsung saya bayarkan itu pasti malah ada yang masuk lagi lah itu nah, sekarang tuh cuma bisanya melongo tok ya berarti sekarang semakin dikeluarkan saya punya itu lagi semakin dikeluarkan semakin ngisi nih jadi kalau ngeluarkan tambah seneng gitu. Yes, yes. Thank you so much Mbak Rita untuk sharingnya. Wah, keren, keren, keren banget. Jadi ketika kamu memilih, terus begitu ngenalin, begitu nggak sinkron, begitu heavy, and then kamu choose something else, terus you, apakah kamu juga selalu menggunakan pertanyaan yang tadi, clearing, terus apa yang saya bisa menjadi dan melakukan sesuatu, dan kamu ngikutin kayak ngikutin your awareness, bukan ngikutin orang lain. Itu keren ya. Dan satu lagi Mbak eh, banyak aku ngelihatnya bisnisnya Mbak Rita semakin berkembang. Apakah kamu nggak takut dijudge kalau kok kamu serakah sih mikirinnya uang? Oke, silakan. Sering sih banyak saya kalau apa orang-orang bilang Mbak Rita ini materi banget materialistis. Jadi umpamanya saya kayak sekarang saya punya rencana saya kan seneng ya dibilang pamer gak urusan lah. Jadi saya tuh setiap tahun itu harus punya mobil baru dua gitu. Lah kenapa? Ya karena kalau kita dua nanti turun lagi kan energinya turun lagi. Dari nol itu ngangkatnya susah gitu kan. Udah dua terus kita tuh sekarang saya sudah cukup kok mobilnya. Sekarang kita satu nggak usah beli aja tahun ini. Nggak bisa nanti itu ngangkatnya susah ke nol mau kedua lagi susah. Jadi biarkan saya beli tetap dua nanti yang make itu terserah. Jadi saya pakai beli dua kamu yang mau pakai kamu tak pinjemi juga suka tuh. Kamu mau pakai suka tuh. Iya gitu. Jadi saya juga nggak bisa sharing. Yang bisa saya sharingkan kan yang kelihatan. Oh ini mobil saya nih dapatnya dari mana? Dapatnya ini loh cuma tak DP 500 ribu gitu ya. Jadi saya juga percaya ketika kita sudah, saya punya pengen mobil itu harus tak tanda jadi dulu. Jadi saya pulang itu tak tanda jadi. Kenapa? Saya yakin dia kan sudah terikat nih sama saya dia cari uangnya sendiri jadi saya pulang itu mobil kamu cari uangnya sendiri loh tapi ternyata itu bener loh coach itu sudah ternyata mobil tuh bisa diajak ngomong juga saya sampai heran
ternyata semua itu bisa diajak ngomong ya, kayak tanah gitu juga bisa kan, itu sudah saya praktekkan, rumah gitu. Wih, bisa ngomong semua. Ini saya cuma heran, ini beneran yang ngomong siapa gitu gitu, tapi bener kok. Yes. Jadi geli tok sekarang itu. Thank you, thank you, thank you. Nah, seberapa banyak untuk teman-teman semuanya? Kalau ada pertanyaan silakan, mau diketik silakan, mau di ini juga silakan mute. Dan itu benar banget Mbak Rita, karena dari dulu tuh saya selalu perhitungan sama diri saya sendiri. Misalkan kayak saya mau beli tiket, itu kadang-kadang saya suka perhitungan. Aduh, jangan beli tiket bisnis gitu kan, ekonomi aja tuh sampai sama gitu kan. Tapi ketika kita men-treat sesuatu pada tubuh kita nggak pakai hitung-hitungan sama diri kita, universe itu ngasihnya amazing. Ya, gitu. Universe kasihnya sangat luar biasa, amazing. Saya juga pertama kali saya kenal akses, itu saya tinggal di satu apartemen yang sekitar 16 tahunan kan saya tinggal di situ, tapi sejak kenal akses tahun ke 2017, 2018, 2019, jadi 2017 aku kenal akses, 17 Agustus 2017 aku udah ada rumah itu 2019, terus dan aku bisa kayak yang tadi kayak Mbak Rita bilang gitu, maksudnya it's like beyond karena kita bersedia untuk jujur sama diri kita sendiri. Nah, yang saya mau katakan adalah jujur sama diri kita sendiri adalah ketika heavy, kita mau nggak pakai toolsnya, mau nggak untuk nggak pernah menyerah, yang kayak turun, sadar gitu loh. Nah, sadar, memilih untuk sadar itu yang setiap saat. Ada nggak yang Mbak Rita bisa sharingkan, apa sih yang membuat kamu like eling? Eling ya kalau orang Jawa bilang ya. Eling, sadar. Ya, eling eling lan waspodo gitu ya. Eling, iya. Apa yang kamu, ada nggak sih sudut pandang yang saya tanya, sudut pandang apa yang kamu milikin sehingga kamu eling? Eling. Eling. Jadi eh, saya sering gitu ya. Jadi yang dulu-dulu, jadi yang saya kan senangnya flashback ya. Jadi yang dulu-dulu ini kenapa ini? Oh, ternyata saya itu banyak itu ya. Jadi banyak mengikuti ilmu-ilmu tadi ya, realita dunia yang bisnis itu harus seperti ini, SOP ini. Terus tak cek-cek lagi kok malah saya pusing dan hasilnya itu enggak, malah banyak ruginya. Jadi ternyata ketika kita berat itu, jadi berat di awal itu malah jalannya itu nggak terbuka. Jadi cuma sesuai pikiran kita. Jadi kita cuma targetnya cuma umpamanya 200 juta ya dapatnya segitu. Ini segini gitu. Tapi kalau sekarang itu malah kemungkinan apa yang terbatas malah dapatnya apa gitu. Jadi kayak kemarin kan saya sebenarnya bisnisnya di ortopedi gitu. Jadi saya pengennya itu pabrik ortopedi terus. Akhirnya saya tanya, kenapa ini pabrik ortopedi nggak bisa-bisa gitu. Kan biasanya kan saya cepet nih. Kalau saya seneng, ini kenapa kok nggak jadi gitu. Ternyata saya itu tadi coach macet di perizinan ya. Hmm. Jadi saya kalau bagian perizinan itu apa susah gitu ya, males gitu-gitu. Birokrasi ini banyak itu saya nggak nggak males gitu. Pokoknya males nggak mau ngurus gitu. Terus saya itu tanya, ini kenapa kok buat pabrik ortopedi kok nggak mau jalan gitu. Padahal kalau lihat keuntungannya kan banyak gitu. Tapi terus ya itu saya tanya lagi, saya harus menjadi energi apa untuk bisa lebih baik dari ini? Terus energi santai gitu. Terus saya harus apa tindakan saya apa gitu kan? Nggak tahu-tahu itu eh, adik saya itu datang gitu. Adik saya itu datang. Dia kan ahli pembuat sabun nih gitu. Nah itu terus saya punya ini nih gitu. Ya wis lah kita buat ini nih gitu kan, langsung cepat bikin ini lah. Itu menurut saya itu kan mudah ya. Jadi pabrik sabun itu kan perizinannya ya gampang, ini gampang. Jadi saya sudah nggak lihat kalau mau dilihat labanya itu kan paling sedikit dulu ya. Tapi kan kemudahannya itu loh, kemudahan itu kan uang menurut saya. Kemudahan itu uang yang sama. Jadi daripada kemarin pusing malah semua nggak mendatangkan uang lah. Setelah bisnis sabun ini dapat, ini dapat. Oh ternyata berkaitan toh ketika kita santai gitu. Jadi sekarang yang pabrik ortopedi itu saya lepaskan, mana kalau kalau bukan menyesal ya, menyesal nih sekarang ini dulu deh yang di depan mata ya. Oke. Oke, so dilepaskan itu maksudnya gimana? Dia tetap ada, hanya lagi menunggu timingnya atau memang mau diubah bentuknya? Kalau di menunggu timingnya, jadi sekarang kan lagi sepertinya itu ada ya suara.
pemerintahan kan lagi seperti ini ya. Jadi apa regulasinya itu masih berubah-ubah gitu. Jadi kan mending kan ada kan nggak usah bikin tapi maklon gitu kan. Itu kan malah apa malah lebih menguntungkan daripada dari awal gitu kan. Ya. Itu ditemukan teman-teman yang maklon ke saya aja, maklon ke sini loh. Kok ternyata bikin pabrik itu nggak perlu dari awal gitu. Jadi teman-temannya itu yang datang sekarang juga kok temennya yang datang ketika kita melepas itu aja eh, yo aneh-aneh maksudnya sesuai lah dengan yang mendekat kita ke impian itu loh guys. Oh. Jadi ketika dilepaskan, yang dilepaskan itu adalah sudut pandang ini harus jadi ini dulu gitu ya. Tapi ketika Iya. ikutin aliran energetically dari semesta dan kamu ngikutin lakukan ini dan malah berkembang dan punya kemudahan dan malah mendekat targetnya. Iya, jadi dari pabrik itu malah kan dari pabrik sabun itu kita karena mungkin lebih mudah jadi kita dipanggil ke dinas ini gitu kan. Jadi oh ini ada link saya punya usaha ini loh Pak. Oh lewat sini gitu gitu. Jadi malah eh, dinas-dinas itu malah membuka yang kemarin itu kan kita kita oh izinnya angel nih gitu. Sepertinya izinnya susah nih. Ternyata setelah ketemu orang yang tahu itu ya nggak susah-susah amat kan. Jadi oh ternyata mudah karena mungkin kita sudah tertutup duluan ya. Jadi pandangan orang-orang ngurus izin itu susah gitu. Ternyata ketika tahu orangnya pas gitu ya, ternyata juga nggak begitu begitu susah ya. Gitu. Dan ada satu lagi pertanyaan kan biasanya kan dibilang yang tadi tuh pertanyaan di awal, kamu nggak takut Mbak dijudge kok material sih materialistis atau whatever gitu kan? Ada nggak sudut pandang yang membuat kamu dan bagaimana kamu menanggapinya kayak gitu? Sekarang saya sudah nggak kalau dulu kan kalau kayak kan itu ria gitu ya kalau di tempat kita kamu itu setiap hari posting apa posting mobil posting usahamu rame gitu itu namanya ria loh jadi Hmm. memang tujuanku gitu gitu jadi tujuan saya itu memang pamer gitu. Jadi kenapa ini loh tujuan saya pamer, tapi biar kamu tuh tahu nih kerja itu nggak usah susah-susah kayak kamu gitu kan. Jadi kan sering Mbak Rita suka pamer, lo memang tujuan saya itu pamer gitu. Jadi sekarang malah saya pede. Jadi, kowe kok suka pamer? Lo memang tujuan saya pamer nih lo pamer. Allah kasih kemudahan tapi kita nggak pakai. Yuk belajar yuk yang mau gitu. Ini sudut pandang yang menarik. Jadi pamer kemudahan dari Allah. Wah, itu keren banget, Mbak. Jadi bukan pamer dengan apa ya? eh, kalau pamer ini kan kadang-kadang konotasinya negatif ya Mbak ya kalau di luar sana oh kamu tuh pamer atau apa tapi Mbak Rita bisa mengemas dengan sudut pandang yang berbeda dengan lah saya memang memberikan inspirasi kok memang ada kemudahan gitu kenapa kamu pilih ke sana ya kan itu kemudahan itu kan juga karena you ask dan dari Tuhan juga dari Allah juga ya. Iya kan Allah kasih apa alatnya, toolsnya. Kadang kan kita nggak pakai. Jadi mungkin ya tadi dari belajar diakses. Oh ternyata ini toh yang saya cari dulu ya. Mungkin bahasa ya. Jadi ada kelas-kelas sebenarnya tujuan sama, tapi kadang bahasanya itu kita nggak terima gitu gitu ya. Jadi di sini bahasanya juga oh gampang nih gitu. Uang gitu. Oh, saya suka uang kan ada yang bilang nggak boleh suka sama apa nggak boleh suka terlalu suka dengan uang gitu. Loh kalau saya suka sekali biar uang itu suka dengan saya gitu. Dan ketika kamu suka dengan uang, kamu juga ada titik poin yang dimana kamu happy dalam membayar. Nah, banyak orang yang suka sama uang, begitu uang masuk dia nggak happy ketika membayar. Tapi kalau di sini adalah ya flow. Kamu memiliki kemudahan punya uang, dan ketika kamu bayar kamu juga happy. Sehingga siapa sih yang nggak seneng gitu kan? Kayak orang tamu datang, kita happy dia datang, dia pulang juga kita happy. Kayaknya dia juga pengen datang lagi gitu. Iya. Ini sudah. Terus eh, saya ya itu harus praktek ya. Jadi ternyata itu apa harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan itu kan kita masih ganjel ya. Gitu. Bener nggak sih? Dan itu saya suka membuktikan dengan praktek. Jadi saya keluarkan sedikit kayak kemarin kan saya mau piknik ya ke luar negeri dari dulu itu. Iki kenapa sih kok kita nggak keluar negeri gitu? Ternyata udah ketemu kemarin. Ternyata saya itu nggak daftar-daftar gitu. Kan kayak kelas juga ya. Ketika kita pengennya kelas tapi nggak daftar jadi udah ketemu daftar bayar mangkat gitu jadi sekarang udah ketemu. Keren. Tapi memang Mbak, begitu kita bayar ada aja rezekinya. Kayak saya kan ada.
Accounts body class itu Agustus ya di Mumbai, aku udah bayar lunas gitu. Jadi, nah ketika aku bayar lunas, terus aku kan tadinya mikir-mikir nih, ini buat bayar gaji karyawan, buat THR, buat segala macam. Ini bulan Agustus tuh nanti aja gitu ya. Tapi ketika aku bayar, terus ada rezeki lain lagi yang kayak manggilin ke aku terus gitu. Jadi ada klien, 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 klien. Terus aku bilang, oh, wow, itu di luar dari pemikiran ya bener-bener yang kayak Mbak Rita. Kamu bener-bener eh, coba pertanyaan satu lagi Mbak Rita. Ketika kamu bayar, apakah kamu cuma asal bayar atau kamu ngikutin awareness? Saya ikutin. Jadi kadang saya daftarnya satu ya gitu. Ah saya satu aja gitu. Tapi ketika bayar saya kepikiran ini, kok ini nggak diajak, kok ini nggak diajak gitu. Saya kemarin daftar piknik tuh saya satu dulu karena saya mau lihat dulu lah, mau lihat dulu enak nggak nanti setelah itu, setelah saya tahu saya mau bawa sendiri piknik sendiri. Jadi kemarin biar murah ya coach ya. Jadi kita belajar dulu, nanti pulang saya ajak. Tapi di sini enggak, bawa aja semua. Jadi saya besok itu ke luar negeri bawa 6 orang. Jadi Yes, langsung suruh bawa 6. Nah, uangnya mana gitu kan? Gitu tanya. Dan coba cek rekening gitu. Jadi, ternyata pas dicek rekening, oh ada ya gitu. Saya juga "Loh, ternyata seperti ini ya cara kerjanya. Jadi eh, ya itu universe kasih. betul, betul. Kadang kita mau satu, ternyata pas bayar eh, 5 aja gitu ya. Saya ikuti 5 gitu. Jadi ada suara 5, ketika saya nggak punya uang biasanya saya nego sama mbaknya, mbak saya mau 5 ya, bagaimana kalau saya DP dulu gitu. Jadi biasanya seperti itu. Jadi ketika bayar saya tanya lagi kok ada eh, nggak enak seperti ini, saya tanya kenapa kok nggak enak nih gitu. Jadi oh harus ikut 5, nanti kalau saya sendiri nggak seru gitu ya wes berlima. Aja walaupun kamu mau bayar mau apa segala macam tetap ngikutin awareness kan ya Mbak ya. Oke, terus Mbak ketika heavy lagi bayar atau lagi apa selain pakai toolsnya yang tadi Mbak bilang happy dalam membayar, ada tools lain yang Mbak Rita gunakan nggak Mbak? Jadi ketika heavy, ketika membayar toolsnya tadi ya ini milik siapa gitu kan, kadang gitu tanya. Jadi kok apa biasanya saya bayar itu nggak apa nggak berat ya, biasanya saya bayar kok ini kok berat banget. Terus saya biasanya bilang "Eh, ini milik saya." Biasanya kan saya bukan nih, saya kok saya seneng kalau bayar cepet. Oh milik orang lain itu saya clearing, oh milik orang lain saya kembalikan gitu. Hmm, oke, yes. Dan itu benar-benar Mbak Rita praktekin dengan kayak sehari-harinya ya Mbak. Iya jadi eh, setiap bangun ya, jadi kalau saya bilang kan setiap hari kita itu baru gitu kan. Itu setiap hari adalah baru. Jadi saya kalau pagi-pagi kok bangun malas gitu, setiap hari itu kita, jadi saya sering menyemangati diri saya, setiap hari itu kita baru. Baru itu artinya apa? Semangat gitu kan. Baru, baunya itu bau harum gitu, gitu. Ini kok lemes, itu saya kembalikan, ini punya siapa, ini punya siapa, punya siapa, kembali baru gitu. Baru terus nah itu bisa baru sendiri. Terus apa, bangun itu kan anugerah terindah ya. Jadi sing 200 300 juta itu sedikit menurut saya. Itu sombongnya keluar, itu pamer gitu kan. Nah, anugerah kita bangun itu luar biasa. Jadi kalau nanti mau dapat 200 juta itu tambah cepat gitu. Itu cuma memasukkan sugesti sendiri. Betul, betul. Thank you, Mbak. Di sini ada yang nanya, Mbak, macam-macam energinya itu apa aja ya? Ini Fani ya, Pekalongan. Jadi saya tuh senangnya menyimpulkan sendiri, nggak tahu keluar itu. Saya harus menjadi energi apa gitu. Energi santai gitu. Energi santai. Oh ya santai gitu. Apa yang harus saya lakukan biar bisa santai gitu. Itu aja ngerawat si kucing gitu kan. Kucing saya kan 6 ya, jadi 6 itu namanya tak namain yang joy, bisnis, glory, easy. Jadi benar-benar sudah merasuk sampai kucingnya tak namain itu gitu kan. Keren, keren. Mbak Fani, maksudnya macam-macam energi itu adalah we be. Tapi bukan pakai logika, how to be that gitu kan. Karena itu kayak langsung spontan gitu. Jadi, what can I be different ya? And then tiba-tiba spontan gitu. Kalau kalau aku dapetnya seperti itu. Aku nggak tahu Mbak Rita dapetnya kayak gimana. Tapi kalau aku Jadi Jadi kadang yang ada kamu sekarang itu stay cool, cool, nggak usah apa. Kadang saya semangat gitu. Hari ini kamu harus semangat loh. Jadi saya harus semangat. Itu kadang semangat itu langsung kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Kadang hari ini santai aja, tidur aja gitu ya, tidur gitu, gitu lemes. Gitu. Tapi tetap, tapi tetap saya tetap eh,
tapi tetap hari ini besok bayar tagihan loh. Gitu. Bayar tagihan. Iya santai aja. Nah, itu yang saya rasakan ketika tanggal ini, tanggal 20 bayar tagihan itu pusingnya nanti tanggal 20 nggak usah sekarang tanggal 15 itu ya eh, kalau anu generate money aja gitu dengan apa ya nggak usah kerja tapi energi apa santai bahagia piknik makan gitu kan. Gitu. Jadi, Fani, you ask ke tubuh kamu atau diri kamu, awareness kamu, karena kamu dan semesta itu jadi satu, nggak terpisah. Semesta dengan kita dengan semesta itu nggak terpisah. Kita nggak bisa kasih formula, tapi kamu bisa aks gitu, mengikuti energetically-nya pada saat itu ketika kamu tanya. Jadi, kamu bisa jadi apa? Bisa jadi kamu lebih kayak lebih semangat kayak tadi Mbak Rita, atau hari ini kamu bisa jadi apa? Atau kamu jadi hari ini lebih relax, atau hari ini kamu jadi lebih kayak bold gitu, lebih tegas. Atau hari ini kamu lebih dapat clarity atau apapun gitu. Jadi, setelah kamu jadi energi itu dan baru kamu melakukan. Karena Mbak Rita bilang dia nggak hanya dengerin, tapi dia follow energetically-nya. Kalau dia bilang semangat, and then dia menjadi semangat dan dia melakukan. Jadi bukan cuma duduk doang. Tapi ketika dia suruh santai, energinya bilang santai, oke dia relax dan santai gitu. Jadi um, ini memang benar-benar seperti akses itu bisa diaplikasikan untuk semua orang jika kamu bersedia. Terus satu pertanyaan lagi Mbak Rita, apakah kamu punya target yang lebih luas atau hanya apa gitu dalam kehidupan sehingga kayak ada semangat gitu untuk menggunakan praktek itu dan untuk kamu pakai dalam kehidupan kamu. Punya kok jadi kemarin kan jadi target gitu ya. Memang kalau ada kata-kata target itu ya berat ya. Jadi kayak target harus ini berapa miliar gitu saya rasakan berat. Terus saya merasakan berat ini kalau kata-kata target. Terus Coach Vena bilang, sekarang nggak ada target tapi wow list itu. Wah ini ketemu itu. Jadi langsung, "Loh, kok ya? Jadi kita lah baru mikir target. Eh lihat Coach Vena bilang kok langsung dijawab gitu kan. Ah, Itu langsung sekarang langsung kayaknya ganti wow list. Sekarang nggak ada target. Wow list. Jadi apa nih gitu. wow gitu sih. Oh, jadi itu benar-benar mengganti kata itu benar-benar bisa langsung semangat kok. Jadi ternyata dengan mengganti kata itu tadi benar-benar bisa merubah energi. Jadi saya sekarang ke tim itu 2024 itu nggak pakai target tapi wow list jadi jadi saya ini jadi saya itu sama Coach Vena ada di pokoknya nek Coach Vena bilang manut A gitu. Jadi nurut A gitu kan. Gitu. Jadi saya sering lihat status saya Ryan gitu kan dia kan sering ke luar negeri itu tak lihat dia sini ke hotel ini enak deh Ryan ya nggak mikir duit gitu jadi saya belajar itu bagaimana kita nggak mikir duit gitu jadi saya praktek dulu yang dari sinilah ASEAN dulu lah gitu ASEAN jadi saya tahun ini sama tim saya tahun ini keliling dunia ya gitu. Betul betul. Wow banget. Wow. Teman-teman ada yang mau bertanya nggak di sini silakan. Jadi teman-teman juga punya kesempatan. Saya tahu di sini banyak sekali orang keren. Salah satunya juga Mbak Erta yang kenalin kita. Dia juga kalau beli tanah ngobrol gitu. Mbak Erta mau diculik juga? Nah itu guru saya itu bener-bener nggak ada pikirannya malahan itu. Bener-bener. Jadi beli tanah, beli segala macam. Ya, thank you teman-teman itu praktek yang teman-teman dapetin toolsnya di kelas, tapi prakteknya tetap kembali lagi kepada teman-temannya. Ya, ada nggak pesan atau sharing sesuatu yang untuk teman-teman semua, Mbak Rita? Jadi Boleh nambahin dikit, Coach? Dan, Mbak Cici mungkin Bu Erta bisa diajak cuit. Yes. Oke, malam Mbak Erta. Malam. Sedikit aja. Boleh. Mau sharing cerita dikit. Beberapa waktu yang lalu anakku sakit, terus Mbak Rita sama dokter rumah. Pagi-pagi ya Mbak Jared ya. jam 6 Pagi-pagi pagi memang pagi setelah itu kan. Di rumah dia langsung dapat orderan 2.500 Mbak ya. Kilo. Pagi-pagi ini dapat orderan. Terus begitupun aku kemarin waktu posting era itu, ini aku kan hanya posting. Aku tiba-tiba juga apa? Aku nggak pernah berpikir apa-apa. Waktu itu ada yang gitu, ada yang terjual. Satu terus eh, sorenya apa siangnya waktu WA sama Pak Abi, Mbak Bu Erta aku dibantu eh, apa? eh,
ngomonglah dikit gitu. Oke gitu, aku dapat project juga, lumayan lah. Bu Erta dapat Nah, project. eh, iya di hari itu aku hanya meniatkan untuk bantu posting dan hari apa ya kemarin Senin kali ya, Bu kalau nggak Er- Minggu Senin. Bu Erta posting sesuatu tentang Bu Rita gitu. Ini acara ini. Oh, posting acara ini. Oke, Ya, begitu acara ini tuh begitu posting itu, bantu posting ada apa tulisan sedikit, eh, ada yang terjual satu. jual apa tuh, Bu? Puji Tuhan gitu. Baru itu kita memang minggu jual, tapi saya nggak prospek nggak apa-apa, cuman minggu ketemu terus tiba-tiba dia WA, udah Bu dia nawar, no nggak ada nawar-nawaran, Yang Ibu jual apa, Bu? Biar jelas dikit. ruko. Aku, wow, dengan posting apa tentang Free Zoom hari ini Iya, jual ruko, iya, gitu ya. ya. Terus terus WA sama Pak Abi itu, Bu Erta kan, saya posting, ada yang apa, siapkan wadahnya. Maksudnya wadah itu kan kita harus apa, kalau ada sesuatu kita eh, kita keliling keliling keliling. Nah seperti itu biar kita tuh benar-benar kalau kita eh, aks ya kita udah benar-benar is tidak kita. Nah seperti itu pun aku dapat proyek lumayan kalau Wow, nah aku masih, ayolah teman-teman, kita sudah tahu kalau kita ada di lingkungan yang energinya seperti itu, kita akan diberi kemudahan. hmm, Nah, yes, seperti itu. Rita ke sini. Oke, yang sama-sama. Ayolah kita bareng-bareng. Kalau yang masih beradalah di lingkungan yang pas lah. yes, yes. Aku seperti itu. Benar-benar eh, setiap kali kita ngumpul pasti ada sesuatu. Siapapun yang nganu kan pasti. Tapi sekarang memang mungkin di Singan ya. Untuk di Jogja untuk saat ini, untuk swab memang karena menurut saya masih banyak yang nggak mau berproses, maunya instan, nggak mau terusnya tahu tahu persis banyak sekali. Tapi karena kok aku nggak bisa, belum belum belum, mungkin saya nggak yakin kalau mereka belum menikmati, pasti udah hasilnya sudah ada, cuman belum sesuai yang dia pikirkan tuh, aku kok belum seperti ini. Nah itu Ya, kepengen mendobrak lagi seperti itu. Tapi benar kalau kita ada di lingkungan itu luar biasa. dan Gitu aja. kita melihat orang lain bisa berubah dan kita belum. Jika menurut teman-teman belum, itu juga sudut pandang. Oh, kok dia udah berubah? Ya, Juga sudut pandang. Oke, so everything that brings up, semua ada yang teman-teman dengar dari pembicaraan ini ada sesuatu yang muncul yang heavy. Oh iya, cuma dia doang, aku enggak. Atau gimana kamu menjudge diri kamu bahwa kamu nggak sebagus dengan teman-teman di sini. Oke, bersedia semua point of view, semua adjustment yang kamu milikin terhadap kamu, tentang kamu dengan uang, kamu dengan diri kamu dengan tool akses, dulu destroy it. yes. Dan waktu itu saya pernah ikut kelas salah satunya dari Gary Douglas dan ada yang ada yang mengatakan kenapa kamu pilih Simon Milasas karena waktu itu Gary waktu ketemu dengan Simon Gary udah punya 4 negara gitu jadi akses dari berkembang di 4 negara kemudian Simon terpilih terus untuk mengembangkan akses dan menjadi 170 negara dari Simon Milasas itu berkontribusi untuk itu juga dan kemudian banyak orang yang mungkin nggak suka gitu oh kenapa kamu pilih dia kenapa nggak aku jadi tanya, apa yang kamu nggak bersedia menjadi dan sedangkan Imam bersedia melakukan itu, tapi kamu enggak. Jadi kayak Mbak Rita, dia praktek setiap hari, setiap saat. Tiap bangun praktek. Kamu nggak praktek Hmm. hasil yang sama. Ya, jadi em, apa yang kamu perlu lakukan atau menjadikan, tapi kamu tidak menjadi dan melakukan, dan kamu bilang is fail. Karena kamu nggak bersedia untuk menjadi dan melakukan. Yes. Ya, everything yang dimana kita tidak bersedia menjadi dan melakukan dan kita menyalahkan everything, menyalahkan diri kita, menyalahkan toolsnya, menyalahkan universe, menyalahkan Tuhan, itu destroy uncreate peace, right wrong good bad pop all nation, boys pop and beyond. Mbak Rita bersedia, Bu Erta juga bersedia. Bu Erta bersedia untuk posting, bersedia untuk berbagi. Eh, Mbak Rita dan Bu Erta rumahnya kebetulan gak terlalu jauh. Bu Rita ketika Bu Rita maju, Bu Erta juga happy untuk Bu Rita maju. Ketika Bu Erta maju, Bu Rita juga happy untuk Bu Erta maju.
What can universe seperti apa sih yang kita mau? Bukankah universe yang seperti ini yang semua happy? Semuanya punya possibility gitu. Jadi Bu Erta sharing dengan happy, nggak ada point of view apapun, ruko kejual gitu kan. Orang nggak pakai nawar ya Bu Erta? Enggak gitu ya. Tanpa nawar. Iya, iya. Karena semuanya akan dijawab, tapi kamu jangan bandingin sama orang, tapi kamu bandingin dengan diri kamu sebelumnya. Jadi hari kita yang sebelumnya kita A, oh hari ini udah lebih baik lagi, terus kita up and down, sadarin dan jangan juga dijudge gitu. Oh hari ini nggak praktek, jangan juga dijudge. Tapi apa yang membuat kamu, eh, karena hidup kita, bisnis kita, keuangan kita, relasi kita itu semuanya adalah hidup adalah bisnis-bisnis. Kamu adalah kehidupan kamu adalah your business. Jadi kalau kamu nggak peduli sama kehidupan kamu, your business dan everything, siapa lagi gitu kan? Gimana Tuhan mau peduli juga kalau kamunya juga nggak aware, nggak peduli, nggak praktek. But ini adalah saya cuma ajakan aja teman-teman, karena yang membuat kamu bisa step maju atau enggak, cuma diri kamu sendiri. Itu adalah pilihan kamu dan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga dengan pilihan kamu. Apapun juga nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Bu Erta mau sharing sesuatu lagi nih, saya ngeliat Bu Erta juga amazing. Ayo Bu Erta. Lagi di mute. Bisa. Kalau saya ya memang mungkin sama Mama Rita ya, setiap hari kita tetap toolsnya itu pakai. Toolsnya pakai, ada sesuatu yang mengganjal ya kita kita clearing atau apa, nah seperti itu aja. Terus Oke. terusnya yang simpel-simpel aja kok yang kita pakai ya. Sebetulnya akses kan memang gampang, simpel banget. Cuman mau pakai atau enggak itu aja. Kita Dan belajarlah kalau misalnya mentok nggak tahu, kalau memang mungkin bisa bertanya ke saya, ke Mak Rita atau ke itu, monggo kami pasti terbuka untuk belajar bareng. yes. Itu aja gampang kok. Terusnya itu sangat-sangat gampang banget. Betul. Dan pertanyaan berikutnya, karena ketika kita udah praktek, udah sering pakai, kamu Mbak Rita perlu tanya lagi nggak? Atau sudah langsung tuh sekian detik? Kalau sekarang nggak perlu tanya langsung kayak habis ini, habis ini, habis ini gitu. Jadi tapi kalau umpamanya pas kadang kita itu lagi rapat ya solid itu kan, jadi kita pusing-pusing itu kadang lupa sendiri ya. Jadi ini kok malah berhenti gitu, terus jadi harus diem dulu. Itu perlu ditanyakan lagi. Tapi kalau kita santai lah tadi ini, ternyata kita itu harus santai terus. Jadi biar terusnya itu jalannya nggak ada hambatan gitu. Jadi sekarang saya bisakan itu hidup itu ya santai gitu. Jadi jalan-jalan apa eating-eating, walking-walking, money is coming gitu. Jadi ternyata oh, ini malah resepnya gitu. Jadi bukan yang kerja keras dari pagi sampai malam SOP-nya apa sampai di checklist setiap hari gitu. Jadi beda banget ya sama ilmu gitu. Jadi tapi itu juga nggak apa-apa kalau saya bisa malah dikolaborasikan. Tapi kadang kalau saya modelnya ya sing gampang wae lah gitu. Sing gampang nggak bisa gitu. Yes. Dan itu yang asik tuh Iya, kalau itu udah jadi toolsnya itu sendiri, karena kamu udah jadi space itu. betul. Iya betul coach. Kita memang saya merasa tiba-tiba udah jalan sendiri, udah jalan sendiri. Ya kita kita kan toolsnya sendiri, apa tools sendiri, clearingnya sendiri juga kita langsung, ada sesuatu, langsung oh ya udah selesai. Kita langsung bisa, dengan kesadaran kita awareness langsung tahu, saya nggak nyaman ini, kan oh ya udah langsung kita kita selesai juga dengan kesadaran itu. Kalau kita sudah jadi clearingnya itu sendiri, sudah maksudnya dan ulang tuh sudah, oh kita sadar sudah selesai. Karena mungkin kemarin-kemarin sudah banyak sekali kan yang kita ucapkan, sekarang tinggal kesadaran aja. Lebih cepat. Oke. Oke, so ini yang dikatakan ketika kamu kamu adalah molekul yang bisa shift, change, transform energi dengan ease. Ya, Ya, thank you. Keren-keren untuk teman-temannya di Jogja. Bu Erta dengan Mbak Rita, thank you. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup dengan kalimat-kalimat terakhir dari Mbak Rita dan Bu Erta. Silakan yang mau di-sharingkan untuk teman-teman di sini. Kalau dari saya kan ini pembahasannya tentang uang ya. Jadi eh, kalau kita banyak uang itu rasanya apa gitu kan? Oh seneng kan, seneng gembira gitu.
Jadi jadilah itu. Jadi biar uang itu dekat dengan kita. Jadilah uang, energi uang itu apa ketika kamu mendapat uang dengan kemudahan. Nah, jadilah itulah, jadilah itu tuh kita senang, santai, lakukan yang kamu suka gitu. Jadi kalau nggak ada yang nggak suka ya ditanyakan lagi itu milik siapa gitu. Kalau tetap milik kita juga enaknya bagaimana lagi nih kalau tetap milik kita ya gitu. Jadi tetap tadi hidup itu adalah pilihan lah. Eh, Pilihan itu ya ya harus kita pilih dan enak nggak enak konsekuensinya pilih ya tetap enak gitu. Enak gak enak Eh, karena kita ya. Jadi kalau nggak enak, piring pilih enak lagi gitu sampai ketemunya cuma enak dan enak gitu. sip itu pasti kalau nggak enak keliring tanya sampai ketemu enak. Oke, Mbak Mbak Berta. Ya kayaknya ya mata intinya tuh kita cuman eh, lebih lebih berkesadaran ya kita kepinginnya apa ya itu lakukan. Belajar untuk benar-benar eh, apa yang kita ucapkan itu yang ada di diri kita. Enggak, maksudnya kita eh, tidak berbohong lah dengan diri sendiri. Ya kita maunya apa ya apa yang ada di diri kita ya omongin ya intinya jadilah diri sendiri dan apa yang kita ucapkan itu ya apa yang ada di diri kita. Jangan berbohong dengan diri sendiri, jadilah diri sendiri. Nggak berbohong Itu sama aja. diri. Kita mau bayar terus kita bohongin diri sendiri bahwa kita nggak mampu padahal kita yang kita mau kan kita mampu. Iya, Ya, itu salah satu contohnya gitu. Jadi kayak saya mau bayar, terus saya bilang, aduh saya nggak bisa nih, saya nggak punya uang. Itu kita lagi berbohong sama diri kita bahwa kita nggak bisa, kita nggak punya uang. Dan kata-kata tragedi tenan. ini saya bisa menjadi dan melakukan yang berbeda untuk saya bisa membayar ini. Misalkan saya DP dulu atau apa, tapi saya bersedia untuk menjadi dan melakukan yang berbeda. Oke, itu yang dimaksud dengan Bu Erta gitu ya. Jadi Ya, jujur sendiri, nggak bohongin diri sendiri, nggak melimit, nggak mengecilkan diri sendiri, karena ketika kita mengecilkan, kita melimit diri kita sendiri, itu Tuhan cuma so be it. Sesuai dengan perasaan kamu, kalau kamu nggak bisa dan nggak mampu, ya. Jadi, kamu ingin selaras nggak? Kalau kamu ingin punya kemudahan dalam bayar uang, kamu punya sudut pandang yang sama nggak? Atau kamu menilai kamu nggak mampu? Oke, so, semua yang muncul, semua dari percakapan kita yang mungkin teman-teman bisa ambil intisarinya, walaupun baru sekitar hampir 1 jam, tapi udah banyak sekali sharing yang dari Mbak Rita, Bu Erta yang di-sharekan untuk teman-teman. Semoga itu bisa bermanfaat. Dan sekali lagi, thank you Bu Rita, Bu Erta. Terus Mbak Aini mungkin bisa cek IG-nya kita atau Facebooknya kita di Indonesia itu banyak sekali kelas-kelas bicara tentang uang, ada bicara tentang BARS, ada foundation dan segala macam itu banyak sekali, fasilitatornya juga banyak, jadi kamu bisa cek Access Consciousness untuk di Indonesia, kamu bisa ya kontak-kontak ke Bu Erta, Mbak Rita atau ke aku sendiri. Thank you. Sekali lagi, thank you Mbak Rita. Wow, Terima kasih coachnya yang gurunya yang lebih wow. wow, thank you so Baik much. Facebooknya. thank you semua. Wow, sampai ketemu di kehidupan yang super super wow dan di dalam apa ya perjalanan kita yang so wow. Thank you. Sangat fantastik dan sangat wow punya teman-teman semua. Thank you. Dah.